warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Baik, untuk pengantar analisis real kali ini, kita akan melakukan pembuktian terhadap teorema 3.2.6 dan pembuktian teorema 3.2.7. Untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang pembuktian teorema 3.2.6, di mana teorema 3.2.6 ini berbunyi jika X sama dengan Xn konvergen ke X, dan jika Xn lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Untuk semua N adalah himpunan anggota bilangan asli, maka limit Xn lebih kecil sama dengan B. Di sini kita akan melakukan pembuktian. Dari bunyi teorema 3.2.6 tadi, bahwasannya Xn itu konvergen ke X, atau limit Xn itu sama dengan X, di mana Xn itu lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Untuk N itu sendiri adalah bilangan asli, atau biasa kita sebut N, elemen N. Maka di sini kita akan melakukan pembuktian limit Xn itu lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Kita misalkan Wn. Wn ini memiliki anggota A, A1, A2, A3, dan seterusnya. Maka karena Wn ini beranggotakan A, dapat dituliskan limit Wn itu sama dengan A. Untuk yang kedua Yn. Yn itu memiliki, kita misalkan Yn itu memiliki anggota B. Di sini B1, B2, B3, dan seterusnya. Maka limit dari Yn itu adalah anggotanya sendiri, yaitu B. Kemudian untuk kasus yang pertama, karena A lebih kecil sama dengan Xn, maka Wn lebih kecil sama dengan Xn. Karena dari pemisalan yang tadi, Wn yang beranggotakan A, kita dapat limit Wn itu sama dengan A. Sehingga ketika A lebih kecil sama dengan Xn, maka Wn lebih kecil sama dengan Xn. Berdasarkan teorema 3.2.5 atau teorema sebelumnya, di sini saya tuliskan teorema 3.2.5 yang berbunyi jika Xn konvergen ke X, Yn konvergen ke Y, dan Xn lebih kecil sama dengan Yn untuk semua N elemen anggota bilangan asli, maka X lebih kecil dari Y. Berdasarkan dari teorema 3.2.5 inilah dapat kita simpulkan untuk kasus 1, limit Wn itu lebih kecil sama dengan limit Xn. Karena Wn lebih kecil sama dengan Xn. Kemudian untuk kasus yang kedua, karena Xn lebih kecil sama dengan B, maka pastilah Xn lebih kecil sama dengan Yn. Karena B tadi merupakan anggota dari Yn. Sehingga ketika Xn lebih kecil sama dengan B, maka Xn lebih kecil sama dengan Yn. B itu tadi sama dengan limit Yn. Sehingga berdasarkan teorema 3.2.5 ini pula lah kita dapat simpulkan untuk kasus yang kedua, limit Xn itu lebih kecil sama dengan limit Yn. Karena Xn lebih kecil sama dengan Yn. Dari kasus 1 dan kasus 2 yang kita dapatkan tadi, kita bisa simpulkan bahwa limit Xn itu sendiri lebih besar sama dengan limit Wn dan lebih kecil sama dengan limit Yn. Karena tadi di sini kan di kasus pertama limit Xn itu lebih besar sama dengan limit Wn dan lebih kecil sama dengan limit Yn. Karena tadi limit Wn itu sama dengan A dan limit Yn itu sama dengan B, kita dapat tuliskan limit Wn ini sama dengan A, limit Yn ini sama dengan B. Kita dapat tuliskan limit Xn lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Sehingga terbukti pula lah teorema 3.2.6 tadi, yang berbunyi jika X sama dengan Xn konvergen ke X, dan jika A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, untuk semua N elemen bilangan asli, maka limit Xn lebih kecil sama dengan B. Untuk itu, pembuktian tentang limit Xn lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B terbukti.
Selanjutnya kita akan membahas teorema 3.2.7 yang berbunyi, jika diberikan suatu barisan bilangan real x sama dengan xn, y sama dengan yn, dan z sama dengan zn, sedemikian sehingga nilai dari yn itu lebih besar sama dengan xn, lebih kecil sama dengan zn untuk semua n merupakan bilangan asli, dan limit xn sama dengan limit zn, maka y konvergen dan limit xn sama dengan limit yn sama dengan limit zn. Di sini kita akan melakukan pembuktian, yaitu y konvergen dan limit xn sama dengan limit yn sama dengan limit zn. Dari bunyi teorema 3.2.7 kita ketahui bahwasannya yang pertama, barisan x sama dengan xn, y sama dengan yn, dan z sama dengan zn adalah barisan real. Kemudian nilai dari yn itu lebih besar sama dengan xn, lebih kecil sama dengan zn untuk semua n merupakan anggota dari bilangan asli. Kemudian limit dari xn sama dengan limit zn. Kita akan buktikan y konvergen dan limit xn sama dengan limit yn sama dengan limit zn. Caranya yaitu kita misalkan limit yang diketahui tadi, limit xn sama dengan limit zn ini kita misalkan sama dengan w. Maka w sama dengan limit xn sama dengan limit zn. Dari pemisalan ini kita dapatkan limit barisan yang berbunyi suatu barisan x sama dengan xn merupakan barisan real dikatakan konvergen ke x jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan k epsilon yang merupakan bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk semua bilangan n lebih besar sama dengan k epsilon, maka berlaku nilai mutlak xn dikurang x lebih kecil dari epsilon. Maka untuk kasus ini nilai mutlak xn dikurang w lebih kecil dari epsilon, dan zn dikurang w lebih kecil dari epsilon. Karena tadi limit xn itu sama dengan limit zn. Jadi apabila nilai mutlak xn dikurang w lebih kecil dari epsilon, maka zn kurang w juga lebih kecil dari nilai epsilon. Sehingga berdasarkan teorema 2.2.2 bagian C, nilai mutlak berlaku. Dari teorema 2.2.2 bagian C inilah kita dapatkan nilai mutlak xn dikurang w lebih besar dari min epsilon lebih kecil dari epsilon, dan zn dikurang w lebih besar dari min epsilon lebih kecil dari epsilon. Sehingga dari teorema 3.2.7 tadi kita hubungkan dengan yn lebih besar sama dengan xn lebih kecil sama dengan zn, maka yn dikurang w lebih besar sama dengan xn dikurang w lebih kecil dari zn kurang w. Akibatnya nilai mutlak dari yn dikurang w lebih besar sama dengan min epsilon lebih kecil sama dengan epsilon. Karena yang berlaku untuk semua bilangan n yang lebih besar k epsilon itu adalah epsilon yang lebih besar sama dengan 0, maka nilai min epsilon tentu tidak berlaku. Maka terbukti bahwasannya limit yn itu sama dengan w. Limit yn sama dengan w konvergen itu terbukti berdasarkan definisi teorema 3.13. Dan karena limit yn itu sama dengan w, tadi kan kita ketahui dari pemisalan limit xn sama dengan limit zn sama dengan w, dan limit yn juga sama dengan w. Sehingga jika limit yn sama dengan w, tentu akan sama dengan limit xn dan sama dengan limit zn. Sehingga limit xn sama dengan limit yn sama dengan limit zn terbukti. Terima kasih dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat teman-teman.